Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 247 Bunuh dirimu sendiri. Pada saat itu, semua orang berkeringat dingin untuk Chu Feng, karena dalam situasi yang tidak dapat dihindari, tidak seorang pun merasa bahwa Chu Feng mampu menahan pukulan Gong Luyun. Kenyataannya, bahkan Gong Luyun sendiri merasakan hal itu. Ia merasa bahwa alasan mengapa Chu Feng mampu menghindari serangannya adalah karena serangannya terlalu sederhana. Jika Chu Feng menguasai keterampilan bela diri yang lebih kuat, ia memang bisa menghindari serangan itu. Lagi pula, setahun yang lalu, Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri yang sama untuk menghindari serangannya. Namun, dia sama sekali tidak meragukan kekuatan serangannya. Jadi, dia berani memastikan bahwa selama Chu Feng tidak dapat menghindari serangan itu, dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat mengambil nyawa kecil Chu Feng. Jadi, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan untuk serangan terakhir, dia juga hanya meninju. Saat dia melihat tinjunya semakin dekat ke Chu Feng, sedikit demi sedikit, ekspresi ketakutan pun semakin jelas terlihat di wajah Chu Feng. Senyum puas Gong Luyun semakin lebar. Namun, dia tidak menyadari bahwa saat tinjunya akan mendarat padanya, seringai yang menunjukkan bahwa rencananya akan berhasil muncul dari sudut mulut Chu Feng. Asteris ledakan asteris. Tanpa ada kecelakaan lagi, serangan itu mengenai sasaran. Ledakan seperti guntur meledak, dan kekuatan mendalam yang menindas menyapu kemana-mana. Saat Chu Feng dikelilingi oleh kekuatan mendalam, ia terbang lurus, namun ia perlahan berhenti di dekat perbatasan panggung pertempuran. Kena banget. Apa Chu Feng udah mati? Pada saat itu, hampir semua orang yang ada di sana tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan melemparkan pandangan berbinar ke arah Chu Feng yang diselimuti kabut berwarna putih yang dijalin dengan kekuatan mendalam. Meskipun banyak orang merasa bahwa Chu Feng sudah tewas, mereka tetap ingin melihat bagaimana Chu Feng tewas dan kerusakan seperti apa yang dialami tubuh Chu Feng akibat pukulan Gong Luyun. Akhirnya, semua gas menghilang dan tubuh Chu Feng muncul kembali di hadapan orang-orang. Namun, Chu Feng saat ini tidak berubah menjadi seonggok daging seperti yang diharapkan. Tubuhnya masih utuh dan tidak rusak. Namun demikian, Chu Feng saat ini tergeletak di lantai seperti anjing mati dan tidak bergerak sama sekali. Di bagian manapun dari tubuhnya, dia tidak memancarkan aura apapun. Kalah. Pada akhirnya, Chu Feng tetap kalah. Meskipun dia cukup kuat dan dia adalah seorang jenius yang langka, bagaimanapun juga, dia belum berkembang dengan baik. Untuk dapat bertarung dengan Gong Luyun saat ini dengan kultivasinya di alam origin tingkat 7 menunjukkan bahwa dia sudah cukup luar biasa. Tapi sayangnya, apakah seorang jenius seperti itu akan mati begitu saja? Orang-orang dari World Spirit Guild tampaknya tidak memiliki gerakan apapun. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan seorang spiritualis dunia dengan kekuatan mereka sendiri dibunuh oleh seseorang begitu saja? Melihat itu, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Mereka merasa bahwa hasil dari pertempuran yang telah diatur itu sudah ditentukan, dan bahkan Su Hen yang menaruh harapan pada Chu Feng pun menghela nafas dengan iba. Su Mei bahkan memeluk kakak perempuannya sendiri dan dia sangat kesakitan. Setiap orang yang mendengar tangisannya yang menyakitkan itu merasa sakit hati. Jika Su Rou tidak ada di sana untuk menghentikannya, dia pasti sudah berlari dan segera bergegas keluar untuk memeluk Chu Feng yang berada di panggung pertarungan. Bagaimanapun, di dalam hatinya, Chu Feng adalah orang yang dia cintai. Di sisi lain, Su Rou yang memahami kemampuan Chu Feng sedikit mengernyit saat dia melihat Chu Feng di atas panggung dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, "Sialan Chu Feng, apa yang kau lakukan? Jika kau tidak cepat-cepat bangkit, Mei kecil akan mati karena menangisimu." Namun, selain Su Rou, di antara jutaan orang yang hadir, berapa banyak yang benar-benar memahami Chu Feng? Berapa banyak yang mengetahui kemampuannya? Kenyataannya, percakapan sederhana antara dia dan Gong Luyun sebelumnya telah membuat mereka terus-menerus terkejut, dan mereka sudah merasa bahwa Chu Feng adalah seorang jenius yang luar biasa. Oleh karena itu, hampir semua orang merasa bahwa Chu Feng telah meninggal. Bahkan Gong Luyun yang berdiri di atas panggung pertempuran memandang Chu Feng beberapa kali, dan dia juga memastikan bahwa Chu Feng sudah tidak bernapas lagi. Maka, ia tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Ia berputar dan melihat ke sekeliling. Ia menggenggam kedua tangannya ke arah orang-orang dimanapun yang membentuk gunung dan lautan. Ia berkata dengan suara lantang dan jelas, "Semuanya, terima kasih telah datang ke tempat ini untuk menyaksikan pertarungan antara aku dan Chu Feng. Namun, hasil pertarungan hari ini sedikit melampaui ekspektasiku, tetapi juga menyedihkan dan membosankan. Awalnya, demi menjadi murid dari sekolah yang sama, aku, Gong Luyun, tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Aku sengaja menahan diri untuk 2 pukulan pertama. Aku ingin memperingatkan Chu Feng dengan tekanan pukulan itu,
dan aku ingin dia menjauh dari bahaya dan menyerah dalam pertarungan hidup dan mati yang telah diatur denganku. Sebenarnya, jika dia bersedia menyerah, aku pasti akan memberinya kesempatan untuk terus hidup. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Chu Feng karena dia keras kepala. Dia tidak hanya tidak menyerah, dia bahkan terus memprovokasiku, dan karena aturan yang ditetapkan pada hari itu, aku tidak punya pilihan selain menghabisinya pada serangan ketiga. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya, dan itu bukanlah tindakan yang ingin saya lakukan. Namun, saya ingin memberitahu semua orang bahwa saya, Gong Luyun, memenangkan pertarungan yang diatur hari ini. Saya, Gong Luyun, menang. Pada saat itu, senyum di wajah Gong Luyun meninggi hingga ekstrim, lalu dia mengucapkan dua kalimat terakhir dengan suara yang luar biasa keras, seakan-akan dia tengah memperlihatkan aura seorang raja. Namun, setelah suaranya selesai beresonansi, tidak ada sorak-sorai atau teriakan yang diharapkannya. Sebaliknya, seluruh arena menjadi suram. Suasana aneh itu membuatnya tidak tahu harus berbuat apa dan cukup bingung. Namun, setelah suara lain terdengar, seketika, detak jantungnya bertambah cepat dan wajahnya berubah drastis. Rasanya seperti seseorang memukul otaknya dengan palu besar yang beratnya 10.000 kati. Itu benar-benar berdengung dan benar-benar seperti guntur di langit yang cerah. Gong Luyun. 3 serangan telah selesai. Bunuh dirimu. Sebuah suara keras dan jelas terdengar di belakang Gong Luyun, dan itu seperti pisau tajam tak berbentuk yang menusuk jantung Gong Luyun. Dengan pikiran gelisah, Gong Luyun perlahan menoleh. Baru kemudian dia menemukan dengan heran bahwa Chu Feng, yang awalnya tidak bernapas lagi, berdiri di panggung pertempuran. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan tersenyum sambil menatapnya.